gajah tinggi. Ya, tidak panjang. Orang buta yang ketiga, dia pegang perutnya. Salah apa juga tuh bro? Itu gajah besar sekali. Itu ilustrasinya. Artinya boleh jadi satu objek aja, tapi dilihat dengan pendekatan yang berbeda-beda, boleh saja kesimpulannya berbeda-beda. Dan itu ilustrasinya. Jadi kekuatannya kalau saya misalnya bidang kualitatif, ya harus ada semuanya, desainnya, subjek, lokasi penelitian, instrumen, data analisis, dan bisa di instrumen itu tidak perlu ada validasi instrumen. Kalau kualitas internasional bermutasi, wajib ada validasi. Kalau misalnya instrumen dibikin sendiri, bagaimana mengatakan bahwa instrumen itu valid dan reliable dalam bahasa kuantitatif? Tapi bahasa kualitatif, bagaimana mengatakan trustworthy, dapat dipercaya? Trustworthy, knowledgeable. Ya, itu harus ada di sini nanti di instrumen ini. Ya. Jadi dia harus detail, tidak bisa satu. Itu saya lihat semua itu artikel yang kita tolak karena metodologinya satu paragraf. Bagaimana menjustify benar? Nah, dia tidak mengerti metodologi. Padahal kebenaran pengetahuan itu bersifat benar metodologis. Itu tadi 3 orang bertanya sama-sama, ya, kesimpulannya semua benar. Karena tergantung cara dan bagaimana dia memegang gajah tadi. Nah, jadi kekuatan itu bukan berada di sini, penting. Kalau mau tembus jurnal internasional, jadi sama dengan Ijole. Nah, terkait sesuatu sudah itu tentu nanti ada hasil penelitian. Nah, yang ditulis pertama, semua jurnal internasional 100%, temuan pertama itu adalah the most important finding. Temuan pertamanya adalah dari yang the most important to the least important. Kita kembali terkadang from the least to the most. Dia simpan kita data yang paling bagus di bawah, itu salah. Dia simpan data yang paling bagus, dia di atas. Setelah hasil yang paling signifikan, yang paling menarik, itu harus pertama. Di semua jurnal bereputasi begitu, termasuk juga ini. Jadi kalau kita menulis, ya harus ya angka palingnya. Sama juga interpretasi data statistik, kan cuma 3 itu. Yang paling menonjol. The most important, yang paling menonjol, the least significant trend, and moderate. 3 saja. Makanya kalau tidak dianalisa semua yang lain-lain, hanya 3. Baru alasan kenapa dia most, kenapa dia the least, dan kenapa moderat. Kalau prodi pasti bikin era MPKN pulang pagi, pergi pagi pulang malam. Tidak ada yang pulang cepat. Dan tidak ada dosen yang tidak sibuk. Pasti Nadiem bilang, kenapa ini dosennya enak semua? Ya, dia harus dikasih pekerjaan banyak. Ya, tidak mau itu kan kayak perusahaan. Ya. Itu Pareto misalnya, tidak pernah ketemu Pareto. Dia dulu di belakang meja, mungkin ada di rumah sana. Oh itu membuka acara kalian dikirim video, selesai. Jadi kita kembali ke sini. Jadi kutipannya seperti itu. Kalau mau kutipan langsung, tentu ada misalnya dari desain, ada halamannya. Nah ini hanya kesalahan. Kalau yang meringkas dan paraphrase tidak perlu ada nomor halaman. Nah, biasanya mengutip itu semua ada kasih masuk nomor halaman. Itu hanya berlaku kalau kutipan langsung. Makanya misalnya kalau APA ada P, page maksudnya. Kalau halamannya lebih dari 1 maka PP, pages itu artinya 5-6. Tetapi kalau yang di atas 2 tidak perlu karena kita sudah bahasakan dengan bahasa kita, sudah berubah. Ya. Kemudian selanjutnya ya ini bagian substansi ya, substansi karya ilmiah. Saya kira ini sudah tahu semua, tapi ini hanya refresh saja ya. Refresh saja. Di semua struktur karya ilmiah sama struktur proposal itu ada kata-kata yang memang harus ada. Ya. Kalau misalnya mengungkapkan pentingnya topik yang diteliti, bilang saja bahwa topik bilingual ini masuk salah satu topik yang penting. Nah, ada sini saya tulis kesalahan. Contoh ya ini. Biasanya tuh temanya bilingual school, yang ditulis itu education, terlalu umum. Nah, misalnya temanya speaking. Kalimat pertama di speaking itu adalah English as international language, tidak ada hubungannya. Ya. Terlalu too general. Ya, kenapa tidak bilang speaking ini penting dalam membangun kompetensi global misalnya? Ya speakingnya.
Contohnya itu kalimat pertama, karena kalimat pertama apa bilang kesan pertama begitu menggoda. Ya, kalimat pertama penting itu, introduction. Nah, kalau introduksinya benar, pasti yang dibawa benar. Tapi kalau salah, ini penting. Nah, makanya itu kadang terbalik. Itu teknologi dia tidak punya perasaan. Emang dia bilang, "Weh, saya ini temannya prokoder, jadi dibilang mendeling saya harus baik-baik." Nah, itu dia benda mati yang kita harus atur lagi. Itu banyak mahasiswa S3 dia sudah kasih masuk baik, selesai nih Prof. Bukan dilihat aku malah di dalamnya. Makanya tiba-tiba kalau dia pakai mendelay, tiba-tiba yang harusnya according itu baru dalam kurung. Kayaknya itu karena dia pakai, saya sudah pakai mendelay. Saya bilang itu belum benar. Harus edit lagi di source-nya, di mendelaynya diedit, bukan di tulisannya. Nah, nanti kalau ada waktu nanti kita praktekkan. Kita bisa download di sini nanti ya. Di download kan begitu. Itu saya kalau menguji disertasi, ini disertasi. Yang duduk isinya, kan pasti malu-malu isinya tuh. Ya, oh ini produknya sebelum COVID. Nah, mungkin produk sudah COVID mungkin bagus-bagus tuh, karena generasi baru. Kalau produk-produk lama kan susah sekali. Yang penting dia bisa selesai. Itu baru dia bilang, "Oh, saya sudah menggunakan mendelay." Wih, bagus sekali. Tapi isinya kacau sekali. Ya, karena itu dia kutip according itu, masa according itu dalam guru? Salah. Nah itu. Jadi harusnya dia edit di situ, nanti yang kasih bilang itu atau dikasih ada diedit di programnya itu. Ya, kalau tidak bisa, nanti sebentar saya tunjukkan bagaimana cara manual mengutip sesuai dengan bukan kita yang bikin. Itu di Google Scholar sudah ada tulisannya citasi atau site. Tinggal diklik site sesuai model apa yang kita suka. Ya, artinya alternatif bagi yang mungkin yang tidak suka teknologi. Karena tidak mesti kan yang dinilai itu apakah bapak bukan yang dinilai adalah konsistensi. Ya, sama dengan itu proposal tadi yang dinilai yang penting tulis angka. Kalau kita menulis nama orang kan pasti ya, gagal total walaupun isinya bagus sekali. Nah, ini. Kemudian mengutip sumber yang terpercaya. Ini berdasarkan urutannya ini. Sumber untuk penulisan jurnal, sumber pertama yang dipercaya adalah artikel. Alasannya adalah kalau Bapak Ibu menulis terutama di jurnal transportasi, artikel kan direview itu, direview baik-baik, sama dengan dijoli. Jadi direview semua itu kalau yang salah-salah pasti ditolak. Nah, misalnya apalagi kirim pertama judulnya salah ya, grammar yang salah, tidak dilihat di bawahnya, rejected. Anda bilang Anda salah kirim, ya. Walaupun saya ingat ini sampai hari ini sekitar 1000 lebih ada di situ. Kan paling lama 10 tahun. Nah, tapi kalau bisa ya 5 tahun terakhir. Kalau kita mau mengirim tulisan 2023, mungkin 70% yang kita tutup adalah artikel yang publish 2023. Itu menunjukkan update jumlah kata yang dari idole antara 3.000 sampai 7.000. Kenapa itu? Karena hampir semua majority of jurnal itu di antara 5.000. Jadi 5.000, 6.000 itu posisi aman. Nah, di atas itu ada juga jurnal kita studi terlalu panjang juga. Ini teknis yang membuat. Kita lihat satu-satu. Struktur ada 2 model ya. Pilih saya yang kita sukai. Ada model A, model B. Model A ada kajian pustaka tersendiri, pembahasan tersendiri, kesimpulan tersendiri. Khusus bidang social science lebih banyak model A. Kenapa? Karena perdebatan kita pada wilayah banyak di wilayah kajian pustaka. Kalau sains lebih banyak model B, karena tidak kelihatan kajian pustakanya. Nah, yang penting metodenya jelas. Nah, pendahuluan tidak perlu melihat kajian pustaka. Kalau di bidang sosial sains, apalagi bahasa, kita misalnya mau meredefinisi sesuatu, itu ada perdebatan definisi sebelumnya, sehingga kita lahirkan definisi baru. Nah, lebih banyak. Saya sendiri suka model A, dan banyak jurnal di bidang sosial sains dan bahasa humaniora ini lebih banyak model A. Lebih banyak dia bahas dulu panduannya, apa yang terjadi, kemudian kenapa bisa melahirkan kajian pustaka seperti itu, apa core ilmuannya. Nah itu dibahas sehingga nanti bisa membentuk yang lain-lainnya. Nah pilih salah satunya. Nah tapi khusus di Jolek lebih banyak menggunakan model yang A. Jadi ada pendahuluan, kajian metode penelitian, hasil,
pembahasan, kesimpulan dan referensi. Nah itu standar yang ada sehingga betul kita ya salah satunya kenapa mau pakai kalau saja referensi saja kita bawa kelas. Nah, tentu ya ini penting. Nah, gunakan sumber yang terpercaya, nanti kita bahas satu-satu sumber apa kan ada urutannya itu, ada urutan sumber sehingga misalnya tulisannya kenapa bisa lolos di Q1 di lain karena kita ada ini salah satu kriterianya. Jangan kita mengutip disertasi ya yang kutip itu kutipan pemerintah itu tidak kredibel karena pemerintah adalah dia perspektif pemerintah tidak didebatkan oleh ilmuwan, makanya dia nomor terakhir misalnya. Nah, makanya kapanpun kalau kirim artikel ke dunia internasional tidak akan diterima sama yang dijualin. Nah, jadi ada standarisasi dipakai sehingga ya bisa sama juga pengelola jurnal. Standarisasi ini nanti fokus ke SS karena yang mengSS itu ahli-ahlinya. Saya waktu tahun 2000 ketika ditanya oleh DPI, tahun 2000 itu saya memberikan workshop hampir tiap minggu kepada seluruh pengelola jurnal karena ada representasi orang yang paling lama mengelola jurnal, representasi yang paling muda. Jadi saya representasi yang paling cepat di Indeskopus saat itu. Nah, salah satunya adalah pengutipan ini sumber itu penting. Sesuai kaidah yang berlaku ya, karena dari plagiarisme ini perlu kerja keras tentu. Kalau yang sudah di Bali ini Prof. Konten Manuri sama Pak Motar yang lebih tahu karena yang dilakukan di Bali adalah cara menghindari plagiarisme, paraphrase, Summarize, paraphrase. Itu dilakukan selama 9 bulan. Bagaimana kita mengutip punya orang dengan bahasa kita supaya tidak plagiarisme. Itu. Nah, ada standar referensinya. Kalau mau jurnal bagus minimal 15, jangan kirim di bawah 15. Ya. Jadi kenapa nih 15? Nah, saya kira